masih menghantui, khususnya di Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat. Gerakan 5M adalah modal awal yang dibutuhkan agar pandemi COVID-19 cepat usai. Dari 800.000 orang di Indonesia sudah terinfeksi virus corona, jumlah yang meninggal dunia di atas 25.000 jiwa. Dan masih banyak pula bisnis yang kolaps dengan virus mematikan ini. Di sisi lain, masih banyak orang yang melanggar, bahkan belum tahu dengan protokol kesehatan terbaru, yakni gerakan 5M COVID-19. Kebijakan tersebut dibuat pemerintah guna memerangi virus corona yang tampak semakin ganas dari hari ke hari. Apa saja sih 5M itu? Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus atau kuman-kuman lainnya, gunakan sabun atau air pembersih tangan atau dengan alkohol setidaknya kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada saat pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang wajib yang sehat atau punya sakit agar selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Kemenkes dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan. Bila tidak mungkin melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan sebagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, atau sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk keluar, dan sebagainya. 4. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga dilakukan. Menurut Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia 60 tahun ke atas. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko tertular virus corona lebih tinggi daripada orang lain. 5. Membatasi mobilisasi. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin banyak pula
terpapar virus saat ini. Oleh karena itu, bila orang tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak mempunyai gejala, belum tentu dirimu pulang ke rumah tidak membawa virus yang sangat mematikan ini. Yuk terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan pula lupa untuk selalu meningkatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberi vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri dan virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan memberikan vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi COVID-19, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat atau komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity dan kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menerima prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain, yakni anak-anak, orang remaja yang belum berusia 18 tahun, dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga Anda melindungi orang sekitar kita.